ada karakter anak-anak kok alun selesai wak menyampaikan. Ya. Anyo lah tahu. Menurutnya lah tahu gitu. Tapi alun sampai wak alun terkilik lah tekalam. terkilik lah tekalam. Pengaruh berbagi kok ndak awak saja nama rasuan. Jadi dek kompleksnya randai tadi itu ada dendangnya, ada siliknya. Jadi dicubanya lah di kawan ko majan ke adik-adiknya di kampungnya sampai tagak lo randai itu. Anan namanya baraja aku kan makin diasah makin tajam. Istilahnya pisau. Iya iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali balik kita bersobok di Saluk Kreasi, di mana kami mencoba mendokumentasikan adat dan budaya serta wujud-wujudnya dalam kehidupan kita selama ini. Dan kemudian kita berharap semua yang kita dokumentasikan itu bisa berguna untuk generasi selanjutnya. Karena tanpa didokumentasikan, kita akan kehilangan budaya kita kok di generasi-generasi yang akan datang. Hadir bersama kita kini seorang anak muda yang juga berjuang di jalan adat dan budaya, salah satunya dalam kesenian randai. Beliau adalah Ihsan. Selamat datang, Ihsan. Sebelum kita jauh lanjut, tentu tidak elok rasanya kalau penonton kita tidak tahu siapa Ihsan, dari mana asal. Karena sebenarnya hal itu yang paling penting di orang dulu. Untuk itu silakan Ihsan perkenalkan. Dan Mbak apa atau di mana asa atau apa kegiatan Ihsan kini kok? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ambo Ihsan Permana. Status kini ko guru. Guru di sekolah luar biasa di sekolah luar biasa negeri 1 Padang Panjang. Jadi di situ Ambo maja anak berkebutuhan khusus dalam bidang bengkel sepeda motor. Kalau diceliak dari background pendidikan, tidak sesuai aja pengembangan bakat awak ya. Jadi kampung awak di Pitalah Bungo Tanjuang. Ama awak orang Pitalah, ayah awak orang Bungo Tanjuang. Kebetulan tinggal di Bungo Tanjuang di rumah biniak di Tanjuang di Koto tapi kalau masalah randai ko awak dapetnya dari ketek. Dari keteknya dari Sanawiyah lah. Jadi kalau sejarahnya wak suku Jarandai ko dulu tuh tiap tahun di kampung lah namanya kan ada kegiatan kesenian ko penampilan randai lah di malam tahun baru lah, hari raya lah. Jadi Ihsan kini sebelum lanjut berarti Ihsan sebagai guru dan berasal dari Nagari Pitalah. Dan kemudian bergerak tadilah di Wacojo di kebudayaan atau seni kebudayaan gitu randai betul. Jadi mungkin Giko pertanyaannya Giko jo sengaja mau potong tadi. Mbak kok bisa Ihsan bahasa bok randai padahal tadi Ihsan majanya di SLB betul, sekolah luar biasa. Yang kedua tadi sebelum kita merekam kan ada juga penyampaian bahwa Ihsan dulu malah sekolah di pesantren. Pesantren. Kemudian ke Sanawiyah, STM. Kemudian Mbak Adima titik singgungnya Mbak kok bisa bahasa bok jarandai kok? Bahasa bok jarandai. Jadi dek mencaliak randai ko meriah meriah randai ko saduannya bergerak, ada dendangnya, ada siliknya, ada lucunya, ada perannya. Jadi ada yang disampaikan di dalam randai itu dan jadi tabau-bau dah. Itu yang ditekuknya po tuh ya. Coba bunyi-bunyi. Ayo.
oh itu orang tu masih lek dah nak tercucuk apa ini pisau nak donya luko segala macam dah. Jadi itu kan SD macam lihat. Jadi kalau di kampung-kampung dulu kan kegiatan ko kalau orang pulang masamu penyambutan tu adalah randai malam gitu. Kan di sorak ni orang pakai tua di kampung tu. Saksikanlah randai beko malam, randainya dari daerah Siko Sinan kan. Tu menyaringi orang gaik tu menonton beko ya mah harus pagi lo ya. Harus pagi. Sampai-sampailah terlalu kira lah jago tu pagi dia. Rencana ke pagi pilih tibo. Tu di Sanawiyah, tapenya di Sanawiyah Fitalah dulu. Inilah namanya MTS 12 Tanah Datar. Awak masuk di situ kelas 2 kan? Kelas 1-nya setahun di pesantren dulu. Di pesantren tu apa sebut nak bersebut tradisi dah. Apa sebut je kajiannya lebih mendalam ke agama, kalau pengembangan bakatnya suka je silek dulu di situ. Jadi masuk ke Sanawiyah tu dia nak tahu pisah orang gaik. Masuk di Sanawiyah tu berkembanglah awak suku pramuka, suku OSIS, ada drum band, ada kesenian randai ko setiap tahun. Jadi digerakkannya di Bundo guru ambo Bu Eli Yuvita, Yuvita Elzani namanya, panggilannya Bu Eli. Awalnya ada teater Malin Kundang di gue. Kami tampil di Sangka dan awak rasanya berbakat mungkin nampak di Bundo ko diajaknya tari payung. Awak nak suka tari payung tu dah. Tapi setelah dilakukan ada kepuasan di batin awak yang pengalamannya ko nak bisa dibayar dengan apapun rasanya dah. Pas awak tampil tu guys lain rasanya itulah diri awak rasanya coba kan. Jadi sudah teater tu akhir tahunnya latihan randai lah. Menceliak pas latihan randai ko udah yang tampil di malam yang kecian ketik-ketik tu nama latihan tu tak lebih antusias wak. Udah aku santai masih lek petang siapa kan. Awak ni holo lah para randai ko. Sampailah namanya tu ko jiwa awak di siko rasanya. Betul. Tapi namanya sekolah kan kataruh di anak. De apa orang teknik awak pengen lo keraju bantu apa awak namanya anak pasti idola pertamanya ko ayahnya. Jadi masuklah STM Negeri 1 Bukit Tinggi. Tu semua kawan awak dulu tuh. Pai mendaftar baduo sajo. Dia nak tahu kama daftar doh jurusannya nak tabayang doh. Awak mendaftar di Bukit Tinggi masuk jurusan otomotif. Kawan awak di SMK 1 Batipuah di situ. Namanya anak-anak kota di Bukit Tinggi itu kurang dehnya kesenian tradisi banyak. Dia awak masih mencari-cari jo, tapi nak bersobok doh. Sampailah akhirnya di kampung waktu itu kami tagaan lo sama kinilah jadi wali nagari udah tuh. Ini aja lah mempengaruhi awak berkesenian di tagaknya Sanggar Sumarak Reno namanya dulu. Sama mendiang Pak Datuk Sinaronang Kuniang dosen isi Padang Panjang. Anan namanya Baraja aku kan makin diasah makin tajam. Istilahnya pisau. Betul. Jadi kami ampialah tiap malam. Tiap malam minggu tu berkumpul kami di SD di belakang ko balatih randai sama-sama. 2 kali Mak Datuk Sinaronang Kuniang ko datang menunjukkan. Setelah tu dek nan membuat kelompok ko yang Pak Wali Nagari kini ko lulusan SMKI Padang. Masih sekolahnya di SMKI, jadi dibawanya lah kawan-kawannya, ada yang dari Pariaman, ada yang dari Padang, ada yang dari Sejunjuang. Jadi berkumpul lah kami tiap malam minggu tuh. Di situlah basoboknya boleh. Ikon awak nama randai lah. Sampai kami tampil di Simawang, sampai kami lomba Festival Siti Nurbaya dan kami juara 2. Di situlah alun ada awak tabayang awak kamu latihan randai lah. Jadi lah kuliah awak dimintanya lah di Bundo tadi yang Sanawiyah tadi untuk maja di sekolah.
mbak aja orang melatih randai kau nak tahu ada aja. Dicoba. Kiranya senang rasa berbagi. Iya betul. Ketika anak-anak kau mendapat ilmu dari awak, ada kepuasan yang nak bisa dibagi aja apapun dari awak. Dan sampai itu tidak sampai di sanawiyah itu saja dah. Pagelaran anak-anak tuh awak nama rindiang di bawah macam kebanggaan tumbuh ya. Kebanggaan tumbuh. Dia bersama-sama lah kawan ko sampai awak kuliah tu kawanku dilatihnya ke kawannya di kampus. Iya. Di jurusan teknik go. Iya. Berhasil loh menanggaan randai di angkatannya. Sudah tu ada adik kelas yang waktu di sanawiyah ko ini kuliah bahasa Inggris jurusan bahasa Inggris, ada mata kuliah drama namanya sama Bu Susi kalau nggak salah waktu itu. Dan drama ko harus menampilkan randai dalam bentuk bahasa Inggris. Mulai di situ melatih mahasiswa gitu. Di situ tuh pengalaman pertama awak melatih ke yang biasa mau sebaya. Iya betul. Jadi nikmatnya berbagi kok terasa dah di situ. Sampailah barang angkatan 3 angkatan kalau nggak salah di WNP gitu yang anak bahasa Inggris kok. Dan anak-anak pun itu pun ketika lah tamatnya banyak mengontak awak balik. Bang, makasih ya bang lah melatih randai. Dia bang melatih randai tak pakai dewa waktu ikut Udauni. Jadi runner up di Kota Panjang. Sudah tuh ada yang rekaman tuh dipotongnya videonya satu persatu diajarnya ke anak-anak di kampungnya. Jadi pengaruh berbagi kok ndak awak saja nama rasuan. Jadi dek kompleksnya randai tadi itu ada dendangnya, ada siliknya. Jadi dicubanya di kawan ko majan ke adik-adiknya di kampungnya sampai tagak lo randai. Dan sampai hari kini masih tetap taruh majarandai gitu. Iya, taruh majarandai. Karena tadi ada kalimat mengatakan ya dek babagi mahkota Solo sebuah kelebihan tadi biasa mahkota jam satu nang kedua ayah di semua tuh kalau ndak di sawu ayah semua tuh cinagannya gabunginnya gitu kan ndak parasi ayah kan. Iya betul. Nah, jadi memanglah sifat di alamnya. Jadi Kiko Isan di posisi Hariko kalau kita cari randai itu kan wujud kesenian namanya. Betul. Kalau tiba di bahasa umum nasionalnya kok seni peran yang bagabung jo seni pementasan nah, gitu kan ada perannya, ada pementasan, ada musiknya. Tapi kalau secara umum akhirnya pementasan lah. Nah, dan di situ kan kalau dulu di pegunungan di orang randai kok adalah untuk bakaba betul. Dan yang paling utama dalam baranda itu adalah menyampaikan pasan-pasan atau carito yang disampaikan secara umum. Betul. Nah, karena kan ada penyampaian sesuatu secara umum, ada penyampaian secara khusus. Sehingga umumnya penyampaian tadi kan disampaikan melalui bakaba di randai. Karena sawananya bakaba kan macam-macam juga. Ada nama melalui bahasa luang, ada nama rabab macam. Intinya tuh melalui kesenian lah. Nah, kini ada yang terbayang di Ambo Kiko. Isan kan di umuanan mudo nama kini kan mudo. Kalau dicari rambut ke uban mana banyak lah dong. Tapi Iko boleh dikecekkan mudo di umuannya gitu. Umur 1 tahun jaguang cik orang. Kok darah sanggam nama kok setempat Pinang. Setempat Pinang. Dalam arti ni kok. Tentu ada yang membuat Isan memilih kok. Itu tibanya. Nah, karena di umuan yang sama ada jo orang-orang yang kemudian tidak memilih kok. Termasuk Ambo yakin orang-orang yang Isan latih dan Ambo yakin mereka pun bahkanlah tampil kan itu. Tentu mereka lah mampu jo sebenarnya untuk melatih juga. Betul. Tapi mereka tidak memilih itu. Mungkin mentalnya apalah macam-macam alasannya. Tapi kenapa Isan Hariko memilih jadi atau meneruskan melatih randai? Apa alasan Isan? Toh banyak juga tua-tua pun kini mungkin tidak peduli lah di titik kok. Gitu di bawahnya. Apa kok Isan milih sebagai itu gitu? Memilih tuh ya alasan tadi bang, ada satu kepuasan. Ada kepuasan itu ketika anak-anak tuh dapet
semua mengembangkan kalau dia anak yang berkesenian nak berproses bersama kok. Jadi ketika latihan anakku dari nak bisa jadi bisa tuh banyak yang berubah dari diri seseorang kok. Jadi misalnya kan kini awal lebih banyak melatih di sekolah kok. Dari sekolah kok nyu terbagi satu kelas tuh biasanya anak kan ada geng-geng. Iya betul. Jadi si A kok kelompoknya, si B kok kelompoknya, si C kok kelompoknya, si D kok kelompoknya. Ya letaklah sampai kelompok kita. Dari sampai kelompok kok kan banyak karakter di dalam tuh. Betul. Jadi ketika melatih randa itu, awak kan harus memadukan satu kelompok. Iya. Mereka kok harus kompak sekompak. Ya, karena jumlah main gue banyak. Iya. Terus? Jadi ada yang pas ke barandai kau harus menentukan ceritonya apa yang cocok di kelas kok. Lebih menonjol yang laki-laki kah atau perempuan kah? Di dalam randa itu kan ada kabaku yang lebih banyak berperan laki-laki. Contoh bentuk cerita Balimo Gaga. Balimo Gaga aku cuman seorang Renwali yang perempuan. Jadi kalau lebih menonjol laki-laki, yang laki-laki wak tampilkan. Nah, ketika wak majar randa itu yang bermasalah kok antara gengku benci ko menyatu jadinya. Ya karena inyo bekerja sama karena jumlahnya ndak surang dua orang. Iya. Jadi makin lama makin kompak anak-anak tuh. Jadi lebih ke membentuk sosial anak-anak kok jadinya. Jadi berharap tak orang nampak pacah tadi gabungnya dengan kok sehingga ada kepuasan tadi. Iya, jadinya harus menerima kekurangan orang dan menerima kelebihan orang. Di situ letaknya yang membuat batibonya memperbaiki karakter anak-anak. Itu jadi membantu sabananya melakukan pembentukan karakter melalui kebudayaan, salah satunya seni. Dan intinya guru tentu sabananya bisa jadi maja dengan mata pelajaran. Betul. Tujuannya anak gue pandai aja. Diajar anak jok cara mau dikini kok karakternya ini pandai jo. Jadi ada dorongan isan mantuanya nampak dia ambo. Kalau ambo guru, kalau ndak juga manfaat aku nonyo. Nah gitu tiba tuh. Jadi sabalunnya gitu kok tentu alasan tuh berterima gitu tiba karena tadi mau sampaikan karena seorang guru tentu jiwa pengabdiannya tinggi. Sehingga mencari anak berstangka sama joti. Tapi kok di berangan ndak ada solusi itu ndak mungkin ada. Ada gialah randai sebagai jalannya. Itu jalannya doa. Karena sebenarnya di Minangkabau itu kan banyak cara. Banyak cara yang mungkin kita gunakan untuk mencapai tujuan sesuatu. Semisal tujuannya A, Minangkabau itu ada 8 orang, mungkin jalannya macam-macam. Betul. Tapi tetap sampai ke titik si A tadi. Bagi cik orang tiba sampai jadi jawab. Iko apa Isan? Berarti Isan kini lah memilih jalan untuk bausao mengabadikan budaya melalui seni. Dan juga di samping itu buahnya ada karakter, bentuknya karakter anak-anak. Dan selama Isan lah nampak efeknya. Nampak efeknya. Gini Giko, Isan, selama Isan melakukan itu, tentu ada pengalaman-pengalaman. Banyak. Nah, gitu tibonya ada pengalaman. Kalau sabananya anggotanya pengalaman saja mungkin ndak lebih Arif ambo bertanya itu karena sebenarnya setiap orang punya sisi sedih yang anunya atau perjuangannya tapi ada ndak cerita lucu selama Isan melakukan pengembangan iko semisal namanya kayak kok anak tuh yang labaulah atau nyo protes atau keceknya lah kuno apanya atau apalah kok ndak cocok lah apa pengalaman lucu selama Isan maja randai go. Ada pengalaman yang menarik lucu lah kalau bisa gitu apa tuh? Namanya anak-anakku kan ada yang tinggi hati. Jadi nyo pernah lo berandai di kampung. Oh iya, cak. Berandai di kampung. Coba tunjukkan gerakannya cik. Dicubanya. Jadi ada karakter anak-anakku. Alun selesai menyampaikan. Anyo lah tahu.
menurutnya lah tahu gitu. Tapi ulun sampai wak alun tak kilik lah tekalam. Lah kilik lah tekalam. Antu. Jadi ketika lawak tujuan lama-lama ini nan bentuk ekor kiranya bang. Bentuk ekor kiranya pak. Bentuk cah. Jadi kalau gerakan itu tuh bentuk itu tepuknya mah. Yang langkah ikut namanya kok. Iko gelek ko. Nya tahu nang gelek deknya baraja. Iya. Lah mulai kenal. Tapi yang lebih dalamnya kan tak tahu menurut awak. Tapi nak mematahkan ini doh. Nya prinsipnya untuk kau bang asal lagi ilmu tu bermanfaat. Pak terima tu. Meskipun tu nak ketik menyampaikan. Pasti. Jadi kalau ada misalnya kau kurang sesuai kau awak peluang sakit gitu. Iya. Kalau yang lucu-lucu mana itunya paling antara anak kau anak misalnya mengamuk-ngamuk lah. Iya. Gitu. Contohnya ini lo tampil awak anak nio doh kecilnya kan. Coba lah dulu gitu. Jadi untuk mendapatkan peran tu kan wah harus menggali dirinya gitu. Iya. Berangku bentuk ke caranya, Cak. Jadi kalau dulu kan jadi wak menyesuaikan jo Gen Z lah. Jadi iya itu mas ada ndak kejadian semisal pas pementasannya mengambok? Oh nama cakak sudah pementasan udah. Sampai orang tuanya dia datang ke sekolah gitu. Jadi pas latihan ndak ada kontak fisik kok kurang gitu. Jadi kan ada peran koyonya yang ditungaknya jatuh. Ya kan ada antagonis. Ya protagonisnya dulu. Jadi, yang antagonis kok talonsongnya sudah ditungaknya bahunya, ditungaknya kepalanya gitu. Namanya nampadusi kan ada pakai lacar kan. Iya. Bariang lah kan nyonya kok menangisnya dalam suatu pertunjukan itu rancak menurut awak. Iya, tambah masuknya. Tambah masuk jadi sampai kan orang menonton awak kan sentiangnya gitu. Iya. Bisa larutnya dalam perannya sampai menangis yang karena itu kan. Sudah tampil tuh. Ini kan dalam lingkaran tuh tapi menceliak layaman kecewa kan. Lepak nya kawan-kawannya. Kiranya disitulah munculnya antara gengsi A, gengsi B, kakak. Jadi yang peran coach si A, C, gengsi B, C, menyelesaikan tuh seminggu. Jadi sangko awak menangi peran kok. Itulah. Jadi lah sampai kakaknya menyerang ke sekolah kakaknya. Jadi awak menangahan lah. Yang kena eko nyo nak terima dah. Yang melakukan kesalahan ko nyo terbawa suasana. Keceknya. Kan tampil dong kan. Awak nak sengaja dah pak keceknya. Allah minta maaf kecewa Allah sih. Jadi nyo sekelompok ko minta maaf kena surang ko. Jadi batu caranya kecewa. Ka di balehan kecewa. Ya kalau di balehan Pak Acik nyo lah sama aja orang tu. Jadi awak menganggap orang ko salah tu kecewa kan. Nyo kan nak sengaja dah cek. Ya awak tunggulah kak walau jadi menyelesaikannya kok seminggu itulah kisah. Jadi pada yang nampak di penonton gue kok lain kok. Ya. Cek penonton guyu waro. Ya. Ya dalam artian ya karena memang iko puncaknya seni karena pementasan itu kan berbagai macam loh. Tapi pementasan itu kok ada seni musiknya, perannya gitu kan, geraknya itu kan tari semua. Tari segala macamnya. Jadi ya itu tadi kejadian sehingga ketika dia pentas ampak di awak. Oh iya rancaknya. Rupanya barang lo tukar. Jadi lain serawut wajahnya sudah tampil lah. Mbak petang kan elok saja latihannya. Yo petang latihan macam itu pak biasanya. Kini kepala di tungaknya Pak Ahmad Arah kini bapaknya luko. Kan jadi logam. Ya Pak Alay namanya penampilan itu kalau dapat nggak salah dah aja. Malurihan itu tuh agak lapmu sedikit. Jadi sabananya tentu banyak cerita lucu di Bali itu mungkin saja namanya kan seharusnya tiba jam sekian anan surango lah talai saya rajin talai. Itu ada tuh yang berjanji Wak jam 10 latihan yo. Jadi tiba kawatnya kan sekelas 30 orang kok. 12 orang tiba bareng. Kalau dimulai 12 kan nan badwo dendang nan barampe menari atau nan lebihnya legaran seketik lah.
awak tunggulah sampai jam 2 leh kecewa. Itulah menangis-nangis anak-anak kok. Pak maaf kami ya Pak, kawan kami nak tidur dah. Kalau di situ awak ambil posisi ego awak. Iya. Nak kebalik-balik ke kelas kalau dah. Dan tak jadi dah. Nak kalau latihan wak. Ya. Tapi awak gituan saja. Kini bentuk kok sepakatilah ya kawan-kawan. Manajemennya tibonya. Awak mengajarkan Mbak A mengatur kelas kanan itu. Sepakati dulu bila waktu yang sesuai di hari yang nanti kok Jumat Sabtu Minggu. Kalau cocok buat latihan yang sekian, tapi kalian harus komitmen dan konsisten latihan. Di situ wak menekankan karena anakku Mbak A nya berdisiplin. Yang disiplin kok kadang kan akademik kok berbeda aja seni. Betul. Jadi berkesenian kok awak harus mencintai prosesnya kok. Awak panik bersama-sama, awak latihan sama-sama untuk tampil sampai 45 menit randai kok latihan 6 bulan kok mah. Iya betul kan. Jadi kalau orang menilai penampilan saja, awak nak terima coba. Kalian harus menghargai proses kalian bersama-sama. Awak bercakap-cakap lah nanti lambe datang lah iko segala macam lah. Jadi itu yang harus Pak Peloan. Jadi si rajin talai tadi kan rajin tapi talai rajin talai lo nyo. Rajin talai yo. Ada yang cuek-cuek saja. Ada saja latihan kan. Tapi pas tampil hebat orang kok. Banyak tipe-tipe bahasa. Jadi apa namanya kok ya dengan sekelemitnya manusianya lah. Iya. Apalagi anak-anak dengan pemikiran dan pandangannya masing-masing. Iko yang terakhir ambo tanyakan. Randai kini adalah bagian kecil sebenarnya. Iya, bagian kecil. Bagian kecil dari Minang itu sendiri. Betul. Yang tadi ambo sampaikan bahwa ini adalah gabungan beberapa seni. Ya. Ada seni tarinya, gerak. Ada seni ikonya dan ada sileknya yang kemudian disenikan, ada kemudian musiknya, ada kemudian gerak, macam-macam semua. Kemudian dipentaskan lah. Iya. Dan digunakan untuk bakaba. Nah, kini Giko, di zaman kini tentu carito sabayna nalui. Iya. Sabananya. Iya. Secara zaman tidak batari mulai. Itu ya. Bukan nilainya, tapi lebih kepada caritonya yang mungkin kadang anak ketik pun bertanya oleh. Sia sabai nalih. Iya, betul. Bahkan nama sabai saya pakai orang ini lah. Nah gitu contoh kan. Nama orang inilah Sabrina. Tidak sabai doh. Nah gitu kan. Iya. Jadi di situ tuh ambo ingin pastikan bahwa caronya Ihsan mencoba mengadaptasikan kondisi kemajuan zaman hariko dengan anak-anak, termasuk terutama dalam apa namanya tadi skenario tiba itu ya skenario-nya mbak adaptasinya sehingga anak-anakku merasa nyaman. Dan apa trik yang dilakukan? Yang pertama tuh casting dulu. Iya betul. Jadi wangke naskah kira-kira nama yang cocok, yang sesuai juga kehidupan yang arah-arahnya ke siko, arah-arah kemari bentuk lari Simawang, yang bentuk orang yang berarti bonya manduan bininya. Iya betul. Sekarang manih jadi itu mamak jika menekannya. Iya. Sabaina nalih ko masih ada tapi wak tarik cara penyampaiannya lah. Jadi wak carito itu dulu kan aku caritonya bentuk ko. Lai rasanya kalian bisa memerankan atau tidak. Tapi pemeranannya awak nak pakai cara penyampaian bentuk orang dulu. Iya betul. Contohnya manulah rajo nan panjang kan logat cara sastranya berbeda. Jadi lebih ke teater angkel. Ya karena gitu cek lesan ambo potong sedikit kan problemnya hariko berbeda. Kini ada gadget. Ada narkoba, yang kemudian kan iko yang menjadi problem, ada sampah, ada limbah macam-macam, gitu kan? Iko kan hariko. Iya, itu hari kini. Mbak caronyo Ihsan, kalau Ihsan tetap memberikan dan bersekukuh memberikan yang lama, toh bicara narkoba mungkin agak sulit di dalam. Atau Mbak caro trik yang dilakukan sehingga pesan moral narkobanya. Gadgetnya misalnya kan judi online-nya dan slot-slotnya cara memasukkannya apa yang trik yang saya lakukan selama kok menukasin judinya tadi. Kalau yang bagian judi ya, kalau di judi kalau orang dulu kan
barang buang. Iya, barang buang atau main koin. Main koin kan barang buang tuh angko ke gambar. Iya. Itu dulu. Merah tuh hitam atau kuning kan itu dulu tuh. Jadi kini ndak ada ceritanya tuh misalnya butang. Iya. Petang mendepo sekian. Anu doang salah pitih keadaan kecilnya kan. Itu ya masuk ceritanya di situ. Jadi ada beberapa scene yang disesuaikan dengan keadaan kini. Ya, karena kalau tidak disampaikan itu kan kacau juga bakal bawa kacau, gitu. Karena kuncinya kan itu tadi. Iya. Karena mau pernah dengar cerita dari salah seorang yang menulis, ada Pak Kati, itulah sering juga namanya ya. Beliau pernah menulis sebuah skenario tentang si Kiri. Ceritanya tuh yang mengadaptasi di zamannya. Gara-gara si Kiri go tidak pakai helm. Tapi tiba di lampu merah kiri jalan terus. Oh, kiri jalan terus. Iya. Kiri jalan terus. Maka maksudnya belok kiri gua aja. Iya. Tentu dengan seni menulisnya dengan ikonya. Padahal di situ pesannya tolong pasang helm. Iya. Sudah tuh patuhi lalu lintas. Rambu-rambu. Deknya namo si kiri taruh isinya. Belok kiri itu tadi. Kalau di awak kan belok kiri jalan terus. Jadi kiri jalan terus kan maknanya belok kiri. Kalau ini dekat lurus namanya di kiri lurus isinya kan. Iya. Akhirnya kan berterima dengan zaman. Kalau kita tidak sesuaikan, tidak adaptasikan, ini pasti ditinggalkan. Pasti ditinggal. Kalau Giko apakah itu sebuah tantangan dalam penulisan skenario-skenarionya ke depan atau menurut Insan tuh? Kalau kondisi kini itu tuh kan hal yang bersobok tarih dia orang. Bantu pemakaian narkoba, aku berita segala macam. Dan dikabahkan kan udah dole. Mungkin itu jadi tantangan di orang yang menulis skenario karena itu. Tapi kan namanya kabarnya nak bersebut lah. Ya berarti kan kalau tadi tuh bisa jadi kita tetap bertahan di cerita lama. Tapi kejahatan sosial Ariko tidak tahu. Kita dibawanya kenyataan sosial. Padahal tujuannya Bakaba tadi adalah menyampaikan pesan moral dengan cara ringan kapadorami. Betul. Mangko tentu kritik soalnya gitu kritik. Bagaimana awak menghadirkan randai yang disebut dengan Bakaba sesuai jo zaman dan batarimo di zamannya. Tokit atau Giko, ada ndak aturan tertulis bahwa randai itu ndak bisa cerita berubah? Itu tergantung karya lah, Kalau karya aku dibi orang, namanya orang yang berkarya tuh kalau karyanya diubah, itu ada melanggar hak orang. Tipenya. Jadi kalau memang awak berarti punya menampilkan sesuatu yang sesuai dengan zaman kini, cerita baru ini keluar. Berarti produktivitas skenario randai yang Bakabanya tuh sebut tadi itu harus dimaksimalkan. Jadi dibuat cerita baru yang berkaitan dengan kenyataan yang pernah ada, yang berhubungan dengan kondisi kini, masalah sosial kini. Berarti itulah kalimat kedua lah, permasalahan kedua, dan kita dorong kayak para penulis skenario, berbagilah dan bangunlah skenario-skenario baru yang kemudian adaptif terhadap kondisi kini. Bukan menghilangkan sampai nanalui, tapi lebih penting nilai moralnya sampai. Ya kadang Iko juga aku kenyataan wah. Ya kadang wak sibuk dengan gaya lama. Ya bampu, Iko arti bampu yang main koinnya lah. Padahal main slot lah bampu wah. Main slot bampu lah nampak kurang kerugiannya sampai rumah-rumah kita juga. Alai juga satu. Berarti kan zaman bergerak awak tagak tuh rugi wak. Berarti Iko masukkan juga untuk para penulis skenario dan berbagilah skenario-skenario itu yang adaptif. Kadang di bagian lucu-lucunya kan ada bagian kocak-kocaknya kan. Iya betul. Disuruhnya di rajo contoh kan. Jepi lah si pendeka itu ke situ kan. Dalam perjalanan kan sebut je kawannya. Di situ menyusun cerita yang agak adaptif sakit. Iya. Coba telepon kok. Bunyi telepon kok pakai telepon iya. Di mangku kini kan bisa dibuat kocak-kocak. Betul.
Oh, ambo sedang di kedai Teh Mai kini ya. Iya. Kan lah jarang. Betul. Teh Mai kini mangga tuh biasalah mandepo sekecil. Iya. Mandepo aja lah banyak orang datang kok di situ. Jadi di bagian lucu-lucunya lah, tapi yang garis merah caritonya kan dawa ilangan dah. Jadi sejarah Randai kan kalau dawa memandang carito itu kan sejarah. Kalau pandangan dawa carito nalah ado itu sejarah bentuk sabainan alu. Betul. Jadi itu tuh nak hilang, tapi ada ditambahkan dari sisi edukasi. Diselipkan ya. Iya. Bisa jadi bertahan dengan carito lama. Atau sebenarnya pun kalau mau pribadi kalau mencari kondisinya jujur kenapa Randai kemudian menjadi turun dalam tanda kutip kita sendiri menikmatinya lah karena tidak adaptif, tidak salah juga cari itu lama kita bertahan skenario kemudian kita buat baru tanpa meninggalkan nilainya nilai minangnya cerita boleh cerita depo cerita boleh tentang melarang narkoba tapi caranya pemerannya namanya masih orang Minang. Iya, namanya masih orang Minang. Orang Minang. Bahasa masih orang Minang. Masih bahasa Minang. Kealusannya itu pun dengan kealusan Minang gitu. Jadi masih ada sumbang dua walih dipakai di situ. Iya, masih ada keturunan nampak dipakai di situ gitu. Indak sampai kemudian namanya harusnya si Udin lah. Atau si Ujang. Batuka sila nama golai jadi si Steve. Marcel gitu. Jadi itulah jadi sabananya San banyak nangka kita cerituan lain bahkan waktu tugas sona tidak cukup untuk bagi tapi setidaknya San kami di Saluk bau sao mencoba sagete sabana Isan lebih dulu melakukan iko karena sebenarnya kami beranggapan gitu berpandangan kok surang-surang saya mangke rumah budaya ibarat mangke rumah gadang di surang-surang loh dan di belakang lah mangke cewek kemindah rumah gadang yang ke itu di belakang alun tidak tahu dah tapi kalau di mungkuk di belakang mangke di mungkuk tidak atau tunggiang lah rara dinya sehingga mau mengatakan kami di Saluk bau sao sagete mansuansu merekam, mendokumentasikan supaya Iko bisa sarah gitu. Jadi saya irama karena mau yakin di acara ketika calik di TV atau dimanapun Ariko di Gelora Bung Karno itu kan ada lagu tuh. Lagu penutup biasanya itu sudah Indonesia main tuh. Itu kan udah pakai mic dah. Basorak semua sampai menangis orang Jepang. Basorak sama-sama tadi itu dalam sahanta ya biasa sajanti Mbak Basi saya coba ayam tadi itu yo bunyinya kare. Iko yang kita usahakan bersama-sama saling berkomunikasi karena sebenarnya pandangan masing-masing pasti ada. Betul. Tapi yang pastinya bahwa di tiuk-tiuk punya pandangan tadi. Demi kemajuan kita juga dia. Kemajuan betul. Karena kalau ndak beberapa kali mau menyampaikan dan orang pun menyampaikan sebenarnya bahwa sabantalai kalau ndak kita selesaiin kok kecek Datuk Isprobati bahwa Minang nanti akan sampai di susunan rak buku sejarah yang lah habis. Mangko itu sao dan sama-sama kita usahakan kami bawa sao Insan bawa sao dan banyak ribuan orang lain yang bawa sao tanpa saling menyalahkan mari kita saling mendukung itu Insan. Betul. Jadi terima kasih kau Insan dulu waktunya Insan. Mudah-mudahan tetap tarikh berjuang karena mudah apa banyak prestasi yang dicapaikan nanti kalau ada waktu kita dalam juga bahkan kok perlu kita liput jadi kalau mau tidak mau tentu dicari ada kok gitu jadi atas waktu terima kasih dan kepada penonton terima kasih juga lah menyaksikan kalau ada yang perlu disampaikan sampaikanlah di kolom komentar karena sebenarnya penonton pun punya tanggung jawab besar kepada kita bersama untuk sama-sama kita mempertahankan budaya kita kok. Kalau kita tidak pertahankan, ya biasanya orang lalu wiko, jodohnya ya kadang hilanglah nampak tuik kita jago kok. Kami dari Salokrasi mohon maaf kok ada kalimat yang salah namanya duduk berdua bertiga namanya kadang garah masuk. Kalimat daripada tampaknya pun kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.